Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Ustadz di Fisika Asik. Ustadz Pur akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Tapi sebelum itu, anak-anak harus tahu kompetensi dasar apa yang harus kita selesaikan di bab ini. Kompetensi dasarnya yaitu 3.4, menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana induksi elektromagnetik? Tadi di awal video itu ada seorang anak adalah diilustrasikan dalam gambar kartun. Dia memegang dua kabel, kemudian dihubungkan. Ternyata apa yang terjadi? Ada interaksi. Nah, interaksi itu ternyata membahayakan. Lalu anaknya terjatuh dan dia ada yang agak terbakar. Nah, kalau kita tidak paham ilmunya, maka itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Tapi ketika kita paham ilmunya, itu akan bermanfaat untuk kita. Tentunya manfaatnya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Akan Ustadz jelaskan di bagian akhir dan juga akan dijelaskan oleh eh, salah satu alumni anak-anak, alumni kita SMA Al-Hikmah yang sudah kuliah di Elektro ITS. Dan ini sangat berkaitan erat dengan materi yang Ustadz jelaskan hari ini. Sebelum membahas detail, anak-anak harus tahu apa itu konsep induksi elektromagnetik. Ternyata fisikawan Faraday dan Lenz itu melakukan penelitian atau percobaan. Faraday melakukan percobaan, ada kumparan, ada medan, ada magnet, ada galvano. Ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan, ternyata ada penyimpangan, ada perubahan di galvano. Inilah yang awal mula mendasari konsep induksi elektromagnetik. Perubahan itu menandakan bahwa, oh ada GGL yang terjadi, oh ada arus yang timbul. Lah GGL dan arus yang timbul itu disebut dengan GGL induksi. Arus induksi. Itulah peristiwa induksi elektromagnetik. Lah ini diperhatikan gambar, itu ketika ada magnet dimasukkan dari bawah ke dalam kumparan, galvanonya menyimpang ke kanan. Ketika ditarik ke bawah, menyimpang ke kiri. Ketika didiamkan, ternyata galvanonya juga ikut diam. Ini membuktikan bahwa apa? Perubahan medan magnet itu dapat menghasilkan arus dan GGL induksi. Ini percobaannya. Nah, Lenz itu juga melakukan sesuatu yang sama dan dia membuat kesimpulan bahwa arus induksi selalu menimbulkan medan magnet induksi yang berlawanan dengan perubahan medan magnet asalnya. Ini tadi, kalau medan magnet utama dimasukkan arahnya ke bawah, maka induksinya pasti ke atas. Nanti biasanya kalau dalam persamaan ditandai dengan tanda negatif. Nah, sebelum membahas detail tentang GGL induksi, anak-anak harus tahu apa itu flux magnet. Flux magnet itu BA cos theta. Nah, GGL induksi itu min N lilitan D flux dt. Ini ada definisinya masing-masing. Nah, ada contoh soal. Contoh soalnya ada garis gaya magnet sebesar 10 min 2 menembus luas 10 cm persegi. Berapa besarnya flux magnet? Anak-anak tentunya tahu, oh, medan magnetnya tegak lurus dengan luas. Berarti medan magnet itu membentuk sudut nol dengan garis normal karena theta tadi itu sudut antara B dengan garis normal. Sehingga ketika dihitung ketemu 10 min 5 Weber. Berikutnya anak-anak, GGL induksi pada konduktor yang bergerak. Jadi ketika ada konduktor yang digerakkan ke kiri atau ke kanan, pasti muncul GGL dan arus induksi. Kok bisa seperti itu? Ada perubahan. Setiap ada perubahan, pasti muncul GGL induksi lah. Persamaannya menggunakan ini, E sama dengan BLV. B itu medan magnet, L itu berapa panjangnya konduktor tadi, V itu berapa kecepatannya. Nah, ini untuk menentukan arah. Konsep kaidah tangan harus tahu. Telapak tangan itu F, keempat ujung jari itu B, jempol itu arah I atau GGL. Nah, ini sudah di konsep sebelumnya. Nah, sekarang gambar itu kita lihat. Ya, kalau menentukan arah, anak-anak tinggal menyesuaikan pada gambar saja. B-nya masuk, kayak
Loren ke sana pasti arusnya ke bawah, GGL-nya ke bawah, maka bisa dihitung. Berikutnya ini, bagaimana medan magnet ketika ada di dalam ada ada ini konduktor rapatan yang ada dalam medan magnet. Nah, ini tinggal dimasukkan di persamaan. Berikutnya contoh soal, ayo mencoba, anak-anak bisa mencoba nanti. Ada namanya induktansi. Apa sih induktansi? Ada istilah induktansi diri. Menurut Henry, perubahan arus listrik pada kumparan dapat menghasilkan GGL induksi pada kumparan tersebut. GGL-nya sama dengan min L dI dt. Jadi perubahan arus terhadap waktu. L itu induktansi dirinya. Ada keterangannya, laju perubahannya juga ada. Nah, kaitannya dengan hukum Faraday, GGL induksi diri pada kumparan atau solenoida dapat diperlihatkan seperti gambar. Nah, anak-anak harus tahu, oh L itu N D flux dt. Bisa tinggal dihitung kayak tadi. Ini anak-anak uji kemampuan, nanti dicoba. Kalau ada yang ditanyakan, nanti kita diskusikan. Nah, berapa besar energi yang tersimpan pada induktor? Ini ada nilainya W sama dengan setengah LI kuadrat. L itu induktansi diri, W tadi energi, itu arus. Berikutnya, apa sih aplikasi dari induksi elektromagnetik? Banyak sekali. Salah satunya generator. Lah, detail untuk aplikasi ini akan dijelaskan oleh alumni dari SMA Ligma, Mas Osa, itu kuliah di Teknik Elektro ITS, detail akan menjelaskan tentang apa itu aplikasi dari induksi elektromagnetik. Detailnya silakan disimak setelah ini. Jadi induksi elektromagnetik itu teman-teman lebih banyak di bidang power system gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau tertarik mempelajari tentang induksi elektromagnetik, mungkin nanti kuliahnya bisa ngambil jurusan di teknik elektro dan masuk bidangan power system. Jadi power system itu sesuai yang saya bilang tadi, jadi bagaimana proses listrik itu bisa terbentuk dan juga bagaimana proses listrik itu bisa sampai ke rumah teman-teman. Dan itu pasti butuh yang namanya induksi elektromagnetik di tengah-tengahnya. Nah, kira-kira bagaimana sih ininya, apa namanya? Kira-kira bagaimana sih peran induksi elektromagnetik di power system itu? Nah, coba dilihat selanjutnya. Ini outline-nya, jadi kita bakal bahas satu-satu. Basic konsep. Nah, ini power system. Jadi power system itu secara simpel, itu dari pembangkit listrik, dari generator, itu disuplai ke transmisi. Jadi transmisi, mungkin teman-teman kalau pernah lihat di jalan-jalan, ada tiang-tiang yang bentuknya kayak gitu, nah itu sebenarnya menyuplai listrik ke rumah teman-teman semua. Dan pada saatnya, pada akhirnya dari transmisi tersebut, bisa sampailah ke rumah teman-teman. Jadi teman-teman bisa masak, bisa nyalain lampu. Nah itu prosesnya sebenarnya sangat panjang. Dan pemanfaatan induksi elektromagnetik sendiri itu paling banyak memang di pembangkit. Karena teman-teman kalau misalkan belajar nantinya, kalau misalkan mau belajar lebih lanjut, jadi di pembangkit listrik itu ada namanya generator dan juga transformator. Ya mungkin udah belajar ya, transformator. Nah itu Demikian tadi paparan dari Ustadz, paparan dari Mas Osa, yang menjelaskan detail tentang apa itu aplikasi induksi elektromagnetik. Ternyata luar biasa, banyak sekali manfaatnya. Dan anak-anak harus paham betul mau kemana teknologi ini dibawa, bagaimana energinya, bagaimana aplikasi, dan ini harus diterapkan. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan di materi kali ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan nanti bisa menghubungi Ustadz dengan media-media yang ada. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.